Rosa Parks, tokoh ikonik perlawanan terhadap rasisme di Amerika Serikat. Rosa Parks adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perjuangan hak sipil di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai ibu pergerakan hak sipil karena tindakannya yang sederhana namun berani menolak memberikan kursinya di bus kepada seorang pria kulit putih pada tahun 1955. Keputusan ini memicu gelombang protes yang akhirnya mengubah sistem segregasi di Amerika Serikat. Namun peran Rosa Parks tidak hanya sebatas insiden di Montgomery. Ia adalah seorang aktivis yang telah lama terlibat dalam perjuangan hak-hak sipil. Keberaniannya menjadi pemicu perubahan besar yang akhirnya mengarah pada penghapusan kebijakan diskriminatif di Amerika Serikat. Rosa Louise McScully lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1913 di Tuskegee, Alabama. Ia dibesarkan dalam keluarga yang mengalami diskriminasi rasial sejak kecil. Orang tuanya, James dan Leona McScully, mengajarkan Rosa tentang pentingnya keberanian dan martabat sebagai seorang Amerika, walaupun dia adalah Afrika Amerika. Setelah orang tuanya berpisah, Rosa pindah bersama ibunya ke Pittsfield, Alabama, di mana ia dibesarkan oleh kakek neneknya. Di sini ia melihat langsung ketidakadilan rasial yang terjadi di sekitarnya. Ia sering menyaksikan aksi Ku Klux Klan atau KKK yang mengintimidasi warga kulit hitam. Hal ini semakin membentuk pendengarannya, bahkan pandangannya tentang perlunya perlawanan terhadap sistem yang tidak adil kulit putih terhadap warga kulit hitam. Saat remaja, Rosa bersekolah di Montgomery Industrial School for Girls, sebuah institusi yang menanamkan nilai-nilai keberanian dan kebebasan berpikir. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Alabama State Teacher College for Negroes, tetapi harus berhenti untuk merawat nenek yang sakit dan kemudian bekerja membantu keluarganya. Pada tahun 1932, Rosa menikah dengan Raymond Parks, seorang aktivis hak sipil yang terlibat dalam usaha membebaskan para warga kulit hitam yang dipenjara secara tidak adil. Raymond sangat mendukung pendidikan yang dilakukan oleh Rosa, dan ia akhirnya menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah, sesuatu yang jarang terjadi pada perempuan kulit hitam pada saat itu. Sebelum insiden di Montgomery, Rosa Parks sudah aktif dalam gerakan hak-hak sipil. Dalam perannya di sebuah organisasi, ia menangani berbagai kasus ketidakadilan, termasuk pemerkosaan yang dilakukan secara brutal terhadap seorang wanita kulit hitam oleh orang-orang kulit putih yang tidak pernah dihukum. Ia juga pernah mengalami perlakuan diskriminatif dalam transportasi umum sebelum insiden yang terkenal itu. Pada tahun 1943, ia diusir dari bus oleh sopir yang bernama Jim M. Speaks karena memasuki bagian depan bus yang kemudian diminta turun untuk masuk dari pintu belakang. Saat Rosa hendak turun, Speaks langsung menutup pintu dan meninggalkannya. Pengalaman ini membekas dalam dirinya dan menjadi bagian dari alasan mengapa ia menolak untuk pindah kursi pada tahun 1955. Pada tanggal 1 Desember tahun 1955, Rosa Parks naik bus kota Montgomery. Setelah bekerja seharian sebagai penjahit di sebuah toko, di bawah hukum segregasi itu, bus dibagi menjadi dua bagian. Bagian depan untuk orang kulit putih dan bagian belakang untuk kulit hitam.
Jika bagian depan penuh penumpang kulit hitam, harus memberikan kursinya kepada penumpang kulit putih. Ketika seorang pria kulit putih naik Superbus, James F. Black memerintahkan Rosa untuk pindah. Ia menolak. Keberaniannya ini bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena ia muak dengan perlakuan tidak adil terhadap orang-orang kulit hitam. Rosa Parks bahkan pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Orang-orang sering berkata bahwa saya tidak memberikan tempat duduk saya karena saya lelah. Tetapi itu tidak benar. Saya tidak lelah secara fisik, tidak lebih dari biasanya setelah bekerja seharian. Saya hanya lelah menyerah." Karena menolak pindah, Rosa ditangkap dan didenda $10 dengan tambahan biaya pengadilan sebesar $4. Namun tindakan kecil ini menginspirasi perlawanan yang lebih besar. Karena insiden bis di kota Montgomery itu, akhirnya Rosa Parks ditangkap. Penangkapan Rosa Parks memicu boikot bis Montgomery yang dimulai pada tanggal 5 Desember tahun 1955 dipimpin oleh Dr. Martin Luther King Jr. Boikot ini berlangsung selama 381 hari, di mana warga kulit hitam Montgomery menolak menggunakan bus sebagai bentuk protes. Akibat boikot ini, perusahaan bus mengalami kerugian besar karena sebagian besar penumpangnya adalah orang kulit hitam. Mereka mulai berjalan kaki, berbagai kendaraan, dan mencari cara lain untuk berpergian untuk saling bantu-membantu dengan kendaraan orang-orang kulit putih yang mungkin bisa dan mau ditumpangin. Pada tanggal 13 November tahun 1956, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa segregasi di bus adalah ilegal. Karena insiden itu pula, Rosa Parks dan suaminya kehilangan pekerjaan. Mereka menerima ancaman pembunuhan dan akhirnya pindah ke Detroit, Michigan pada tahun 1957. Di Detroit, Rosa bekerja sebagai sekretaris untuk John Conyers, seorang anggota Kongres. Ia terus aktif dalam gerakan hak-hak sipil dan mendirikan Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development, sebuah organisasi yang membantu anak-anak muda Afrika Amerika untuk belajar tentang sejarah dan hak-hak mereka. Selama hidupnya, Rosa menerima banyak penghargaan, termasuk Presidential Medal of Freedom tahun 1996, penghargaan tertinggi bagi warga sipil di Amerika Serikat. Congressional Gold Medal tahun 1999, penghargaan tertinggi dari Kongres Amerika Serikat. Namanya diabadikan dalam berbagai jalan sekolah dan museum di seluruh dunia. Rosa Parks meninggal pada tanggal 24 Oktober tahun 2005 dalam usia 92 tahun. Ia menjadi wanita pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang jenazahnya disemayamkan di Capitol Rotunda, suatu kehormatan langka bagi warga sipil. Warisan Rosa Parks tetap hidup hingga kini. Keberaniannya menginspirasi generasi baru untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dan hak-hak manusia, terutama kulit hitam di seluruh dunia. Seperti yang pernah dikatakannya, saya hanya ingin dikenang sebagai seorang yang ingin bebas, sehingga orang lain juga bisa menjadi bebas. Dengan kisah hidupnya yang penuh perjuangan, Rosa Parks tetap menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan bagi orang-orang kulit putih yang dilakukan oleh orang-orang kulit hitam, terutama di Amerika Serikat dan umumnya di seluruh dunia. Perjuangan Rosa Parks menjadi inspirasi bagi orang-orang kulit hitam di seluruh dunia. Semoga menginspirasi.